Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas prediksi harga Bitcoin di tahun 2024 bakal kemana. Ya, apakah akan naik atau turun? Apakah sekarang saat yang bagus untuk buy atau untuk sell? Oke, tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip. Oke, langsung kita aja lihat. Sebelum gua masuk sekarang ke prediksi harganya, kita lihat dulu profitnya ya. Sekarang gue sedang ada running profit. Posisi running cukup besar ya profitnya 69.000 USD. Kita bisa lihat tuh di bawah kanan. Yes, besar. Karena gua open posisi 3 lot dan gua berhasil ini open posisinya di harga 40 kurang lebih 42.000 USD. Ya, pas Bitcoin masih di 42.000 USD. Sekarang kan Bitcoin harganya udah di 66.000 USD. Berarti udah naik sejak gua open posisi buy di posisi ini udah naik 24.000 USD harga per kepingnya. Dan gua open posisi 3 lot alias 3 keping Bitcoin, 3 koin. Ya makanya profitnya bisa 69.000 US dollar. Nah ini profit dari Bitcoin ya. Oke, prediksinya harga Bitcoin bisa kemana nih? Apakah akan terus naik? Apakah dia akan turun? Oke. Nah, untuk prediksi harga Bitcoin ini bakal kemana? Kita bisa lihat ini jangka pendek. Gue bakal ngasih market preview untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Tapi jangka pendeknya juga nggak pendek-pendek amat sih ya. Nah, untuk jangka pendek, kita pakai time frame-nya weekly, ya ini weekly, alias mingguan, satu candlestick, satu minggu. Sekarang sedang membentuk pola ini, falling wedge. Ya, ini kalau yang suka trading price action, alias trading tanpa indikator, biasa kan suka pakai chart pattern. Nah, sekarang sedang membentuk pola chart pattern falling wedge. Ya, ada garis kuning ini. Nah, berdasarkan chart pattern falling wedge ini, kita bisa lihat, ini kan ambil dari tinggi di sini. Kita ambil buat jadi target harga. Nah, berdasarkan pola falling wedge ini, kalau resisten di atas nih, garis kuning yang di atas ini ditembus, dia bisa harganya masih naik terus sampai di 85.000. Yes. Ya, kalau Bitcoin-nya tembus, harganya ini di atas falling wedge-nya tembus. Karena falling wedge ini adalah chart pattern yang menandakan bahwa dia market akan naik. Ya, falling wedge ini salah satu chart pattern bullish. Bullish itu artinya chart pattern yang menandakan market akan bergerak naik. Ya, tapi syaratnya dia garis resisten di atasnya harus ke break. Harus kelewatin. Sama misalnya candle selanjutnya hijau lagi dan ngebreak garis resisten di atas ini. Nah, berarti dia target harganya kalau sampai resistennya di break bisa di 85.000 USD per keping Bitcoin. Sekarang di 66.000, bisa sampai 85.000. Jadi ini jangka pendek ya. Tapi jangka pendeknya juga nggak pendek-pendek amat. Mungkin estimasi kurang lebih bisa di akhir tahun inilah. Akhir tahun 2024 dia mencapai harga 85.000. Disclaimer, ini nggak selalu terjadi, bukan pasti ya. Tidak ada yang pasti, ini hanyalah analisa berdasarkan teknikal. Ya, analisa teknikal. Kita bisa lihat, mungkin akhir tahun ini bisa sampai 85.000 USD per keping. Sekarang 66.000. Jadi, kalau yang buat masih mau nge-buy Bitcoin atau mau open posisi buy sekarang, ya bagus. Ya, masih bisa. Ini masih ada potensi naik. Tapi kalau buat yang pakai leverage harus hati-hati, karena money management harus selalu dijaga, pakai stop loss dan lain-lain. Karena kadang-kadang Bitcoin itu harganya seringnya, bukan kadang-kadang. Harganya dia nggak langsung, ya namanya trading ya, nggak mungkin langsung mencapai targetnya. Bisa jadi dia ibaratnya bolak-balik digocek dulu, digocek market ya, bolak-balik. Kalau kalian over leverage, maksudnya full margin dan pakai leverage terlalu tinggi, itu bisa jadi bahaya, ngeri, deg-degan, kecuali kalian tradingnya jangka pendek ya, jangka pendek banget, scalping di time frame 1 menit, 5 menit ya, mungkin beda lagi kalau itu ya, itu scalping. Tapi kalau kita trading ngelihatnya ini time frame weekly, mungkin di akhir tahun ini bisa sampai 85.000 USD harganya. Oke, next kalau jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjang ini nggak tahu bakal kapan tercapainya, tapi suatu saat ini akan mencapai. Ya, kemungkinan akan mencapai harga ini. Kita bisa analisa, jadi target harganya kalau jangka panjang adalah 122.000 nih yang garis kuning. Ya, 122.000 per keping. Ya, 122.000 USD. Jadi kalau tadi jangka pendek, tapi pendeknya gue nggak pendek-pendek amat ya, tetap akhir tahun inilah ya, kemungkinan 2024, akhir tahun 2024 bisa mencapai 85.000. Tapi kalau untuk masa depan nih, harga kedepannya bisa mencapai berapa? Kemungkinan bisa mencapai 122.000 USD per keping.
Bagaimana gue menyimpulkan kok bisa nyampe 122.000? Mungkin bisa tercapai setahun lagi, bahkan bisa 2 tahun lagi. Kita nggak tahu, tapi suatu saat dia akan mencapai 122.000. Mungkin tahun ini bisa aja, tapi dia ada potensi untuk bergerak ke 122.000. Kok gue bisa pede gitu? Oke, ini alasannya. Jadi mungkin kalau kalian yang suka trading Bitcoin, kalian pernah dengar dengan istilah halving. Halving itu di mana reward untuk para miner dipotong jadi setengah. Makanya namanya halving. Alias inflasinya Bitcoin itu berkurang setengahnya. Karena yang nyetak Bitcoin kan miner. Miner itu dapat hadiah Bitcoin dari jaringan, dari blockchain, sekian. Jadi setiap tugas yang diselesaikan dia dapat Bitcoin sekian. Nah, tapi setiap halving, reward untuk para miner itu dipotong setengah. Jadi inflasinya juga, inflasi Bitcoin, kepotong setengah. Ya, alias pertumbuhan jumlah Bitcoin di dunia, pertumbuhannya melambat setengahnya. Setiap habis halving, biasanya itu market naik. Kita bisa lihat, dan puncak tertingginya di sekitar area yang hijau-hijau ini ya. Gua udah tandain, biasanya dari semenjak halving sampai mencapai puncaknya di sekitaran yang hijau. Nih, jaraknya selalu sama ya. Udah berulang-ulang, sekarang halving udah halving yang keempat. Baru aja ya, kemarin halving di tanggal 20 April ya. April bulan lalu, April 2024. Tanggal 19 atau tanggal 20, gue lupa spesifiknya, tapi ya halving itu di bulan April 2024 sudah halving, dan kita sebenarnya Bitcoin sudah mengalami 4 kali halving. Setiap habis halving, market bergerak naik mencapai all time high. Kita bisa lihat halving pertama di tahun 2012, habis halving mencapai all time high di 2013, kemudian turun lagi. Halving lagi yang kedua, mencapai all time high lagi 2017, turun lagi. Halving lagi 2020, ini 4 tahun sekali ya. Halving itu cuma event 4 tahun sekali. 2020 ada halving, mencapai all time high di 2021, turun lagi 2024 halving. Nah, all time high-nya bisa mungkin 2025 ya, kurang lebih 2025 bisa jadi. Nah, apa kesimpulannya gimana? Nah, kita bisa lihat di sini, memang setiap habis halving itu market bergerak naik, ya, market bergerak naik. Akan tetapi kenaikannya itu, by the way ini gue pakai chartnya logaritmik ya, logaritmik. Karena growth-nya eksponensial. Kalau nggak pakai logaritmik chart, buat yang nggak tahu logaritmik atau eksponensial tuh, jadi chartnya kalian bisa lihat di kanan, harganya nggak linear. Ya, jadi harganya itu double-double lah. Ibaratnya kalau yang nggak tahu logaritmik, angkanya itu 1, 2, 4, 8, 16 kali 2 kali 2 gitu. Bukannya, biasa kan 1, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 25, 6, 5, 12. Jadi terus, itu yang disebut logaritmik ya, eksponensial. Mengapa? Karena kalau pakai chart biasa, perkembangannya seperti apa nggak kelihatan. Yang halving-halving sebelumnya kelihatannya kayak cuman garis nih ya, gua kasih lihat. Mana ya, ini halving-halving sebelumnya. Nih yang kita pakai chart yang biasa, lihat. Kelihatannya kayak cuman garis. Nih, lihat. Tuh. Halving-halving sebelumnya, lihat harga Bitcoin-nya cuman kayak garis flat. Nah, makanya gue untuk ngakalin itu gue pakai chart logaritmik karena growth-nya eksponensial ya, harga Bitcoin tuh luar biasa. Growth-nya eksponensial. Tapi eksponensialnya itu setiap halving tuh melemah ya, melemah. Jadi halving yang keempat ini berbeda dengan halving sebelumnya. Di halving sebelumnya, ini halving yang pertama ya, harganya dari $12 tuh, lihat di kanan, $12 ya. Setelah habis halving, mencapai all time. Jadi gue ini analisa berdasarkan data historis. Bukan gue ngada-ngada loh ya, bukan gue ngarang-ngarang terawang market. Bukan. Gue ini hanya menganalisa berdasarkan harga di masa lalu. Karena seperti sejarah, biasa sejarah tuh sering terulang kembali di masa depan. Ya, makanya gue menganalisa ini berdasarkan sejarah. Nah, berdasarkan sejarah itu, nih halving pertama dari $12 sampai jadi 1.000 berapa nih? $1.200. Berarti growth-nya berapa? Dari 12 ke 1.200, 100 kali lipat, 100x. Itu halving pertama. Halving kedua dari harganya nih, kurang lebih ya, ini kurang lebih ya. Harganya dari 600 lah ya, kurang lebih 700 lah ya, 700 kurang lebih. Sampai jadi berapa nih? Lihat di sini di kanan tuh, lihat. Sampai jadi kurang lebih 20.000. Dari 700 ke 20.000. Berarti kurang lebih 30x, 30 kali lipat. Nah, halving yang ketiga
dari kurang lebih 10.000 dolar sampai jadi harganya 70.000 lah ya, 70.000 kurang lebih. 70.000 all time high-nya. Berarti dari 10.000 ke 70.000 cuma 7x. Nah, halving pertama tadi berapa? 100x. Halving kedua berkembang 30 kali lipat, 30x. Halving ketiga cuma berkembang 7x. Ya, walaupun memang perkembangannya gila ya. 10.000 jadi 70.000. Wow. Tungguin aja dari pas halving ketiga sampai pas all time high 1 tahun. Kalian punya satu keping bisa 10.000 kalian jadi 70.000. Berarti untung 60.000. Tapi sebenarnya itu cuma 7 kali lipat. Sedangkan di halving-halving sebelumnya bukan 7 kali lipat. Tapi tadi berapa? 30 kali lipat di halving kedua dan halving pertama 100 kali lipat. Ya, jadi dari kalian punya 1 juta bisa jadi 100 juta dalam setahun. Tanpa ngapa-ngapain loh, tidur. Nah, tapi setiap kali halving itu kekuatannya mengecil. Tadinya 100 kali, jadi 30 kali, terus 7 kali. Nah, halving yang sekarang berapa X? Kalau prediksi gua, analisa gua, mungkin bisa 2X aja udah bagus. Ya, bisa 2X sudah bagus, 2 kali lipat. Jadi kalian punya 1 juta jadi 2 juta gitu. Punya 1 miliar jadi 2 miliar. Bisa. Kita bisa lihat harga sekarang kan di 66.000. Nah, kenapa gua bilang prediksi gua 2X? Karena kita, nih, ini yang gua lakukan. Gua ngegambar garis, tapi garisnya itu bukan garis biasa. Garis kurva. Nah, kita bisa lihat di sini ada kurva. Ya, di sini ada kurva di mana setiap kali halving pertumbuhan Bitcoin itu perkaliannya ya. Perkaliannya melemah. Ya, tadi halving pertama 100x, halving kedua 30x, halving ketiga 7x, halving keempat maybe cuman 2x. 3x udah tinggi banget lah. 2x 2 kali, ya. Nah, itu. Kenapa gua bisa ngomong begitu? Karena gua ngelihat ini ada garis. Nah, gua gambar garis, tapi garisnya ini kurva, ya, bukan garis lurus, melainkan kurva. Kita bisa lihat pertumbuhannya itu melemah, ya, perkaliannya. Keep in mind, tetap kalian lihat, ini adalah chart logaritmik ya, eksponensial. Jadi lihat harganya naik sedikit aja dari 60 ribuan, ini harganya 60 ribuan, langsung baru naik sedikit jadi 120 ribu ya. Nah, kita bisa lihat. Setiap kali habis halving, Bitcoin itu menyentuh garis kurva yang di atas. Kalian bisa lihat ini habis halving menyentuh garis, habis halving menyentuh garis, habis halving lagi menyentuh garis. Nah, sekarang udah halving nih bulan lalu, di bulan 4 2024, April. Sekarang belum menyentuh garis, berarti dia masih ada potensi naik. Ya, sekarang belum menyentuh garis nih ya guys. Berarti dia masih ada potensi naik sampai ke garis biru. Garis biru ini di berapa? Nah, garis biru ini di 122.000. Ya, kurang lebih di 122.000. Nih yang gua garisin kuning. Nah, karena garis birunya kalian lihat tuh. Garis birunya itu harganya di kurang lebih 122.000 ya. 120.000 lah, kurang lebih 120.000, tapi spesifiknya ya kurang lebih di 122.000 USD per keping. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini habis halving ada kemungkinan dia bakal gocek-gocek dulu, cek. Kemudian dia bisa menyentuh garis birunya di sekitaran area hijau ini. Karena setiap habis halving selalu all time high-nya itu di sekitar area hijau ini kan. Ya. Jadi nggak halving besoknya langsung all time high, nggak gitu. Halving tahun depannya baru all time high. Nah, kita bisa lihat ini halving mungkin tahun depannya lah, kurang lebih bisa estimasi gua di 2025 bisa menyentuh harganya 120 ribuan. 122.000, 120.000, ya kurang lebih di sekitaran situ. Jadi 2x, 2 kali lipat ya. Dari harga sekarang 66.000 bisa nyentuh 122.000. Nah, itu prediksi gua. Ya, untuk jangka panjang berdasarkan cycle halving yang gua lihat pertumbuhan dan cycle halving sebelumnya, Bitcoin bisa menyentuh 120 ribuan, kurang lebih 122.000 ya targetnya. Nah, itu. Nah, tapi kalau kalian harus tetap hati-hati ya, jaga money management terutama, apalagi kalau kalian tradingnya pakai leverage tinggi gitu, harus hati-hati jaga money management karena biasa Bitcoin memang ini ada potensi naik saat bagus untuk nge-buy, tapi kalau kalian all in full margin, pakai leverage tinggi, ya harus hati-hati juga karena biasa sebelum all time high dia marketnya gocek-gocek ya, naik turun. Nanti kalian kegocek, hati-hati, nanti nggak bisa tidur. Ya, makanya
Harus jaga money management, batasi lot size, jangan terlalu besar, pakai stop loss, kemudian juga pastikan modal kalian cukup, terutama buat yang trading pakai leverage. Modal kalian cukup, jangan terlalu kecil, ya supaya nggak cepat MC, nggak cepat margin call. Nah itu money management. Jangan tamak, jangan greedy. Kalau kalian mau mulai trading Bitcoin juga, ataupun trading kripto lainnya, ataupun trading forex, gold, kita ada di Ken Wilbo FX, kita ada wadahnya, tempat belajarnya. Linknya di deskripsi, itu gratis, 100% free, tenang aja. Kalau kalian gabung, pertama bisa dapat grup diskusi, ribuan trader udah di sana dari seluruh dunia, ya. Ada master copy trade, follower copy trade, trader mandiri, semua di sana ribuan. Kemudian bisa dapat edukasi full sampai mahir, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kemudian dapat sinyal, akurasi tinggi di atas 90% dari tim analis kita untuk crypto, forex, gold, dan Nasdaq. Kemudian dapat custom indikator juga buatan kita dan tim. Itu sangat membantu, ribuan trader sudah pakai indikator kita. Terakhir, kalian akan dapat trading fee yang termurah di berbagai broker yang terregulasi. Ya, trading fee itu apa? Kayak spread dan commissionnya. Jadi fee transaksinya itu kita pastikan kalau kalian gabung ke KFX, kalian mendapatkan yang termurah. Karena kalian akan dapat diskon trading fee di berbagai broker yang sudah terregulasi. Nah, nunggu apalagi, semua itu gratis, tapi tidak akan selamanya gratis. Nanti akan jadi bayar mahal. Linknya di deskripsi ya. Ken Wilbo FX. Gabung sekarang. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng di video kali ini. Thank you semua dan salam cuan.